Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas iPhone 17 yang baru saja dirilis. Penasaran dengan skor Antutunya? Yuk kita bahas. iPhone 17 hadir dengan desain premium yang sudah jadi ciri khas Apple. Segini skor Antutu iPhone 17. Apakah worth it? Sebagai calon pemilik iPhone 17, kamu akan disambut dengan desain yang solid, performa super cepat, dan fitur-fitur yang membuat hidupmu lebih mudah. Layar LTPO Super Retina XDR OLED berukuran 6,3 inci dengan refresh rate 120 Hz adalah salah satu keunggulan utamanya. Gambar akan terlihat sangat tajam dan gerakan di layar sangat mulus. Cocok untuk kamu yang suka nonton film atau bermain game. Tingkat kecerahannya yang bisa mencapai 3000 nits juga memastikan kamu tetap nyaman menggunakan ponsel di bawah sinar matahari langsung. Di sisi performa, chipset Apple A19 adalah monster yang siap melahap semua tugas. Mulai dari multitasking berat, bermain game dengan grafis tinggi, hingga mengedit video 4K, semuanya bisa dijalankan dengan lancar. Ditambah RAM 8GB dan penyimpanan internal NVMe 256GB atau 512GB. Kamu tidak akan pernah merasa ponsel ini lambat. Untuk urusan fotografi, iPhone 17 dibekali kamera ganda 48MP dengan dukungan OIS di kamera utamanya. Hasil fotonya sangat detail, warnanya akurat dan stabil. Kamera depannya juga tidak kalah canggih dengan 18MP OIS yang menghasilkan selfie jernih dan video yang stabil untuk vlogging. Baterai Li-ion 3692 mAh mungkin terlihat kecil, tapi jangan ragu. Berkat optimasi OS dan chipset, daya tahannya diklaim mencapai 41 jam. Ditambah pengisian daya cepat, kamu bisa mendapatkan 50% daya hanya dalam 20 menit, membuatmu kembali beraktivitas dengan cepat. Selain itu, fitur-fitur seperti Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Face ID, NFC, dan sertifikasi IP68 tahan air hingga 6 meter selama 30 menit menambah nilai jualnya. Kekurangan yang perlu kamu pertimbangkan. Namun, tidak ada gading yang tak retak. iPhone 17 juga memiliki beberapa kekurangan yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Pertama, port USB Type-C 2.0 terasa ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan perangkat lain yang sudah menggunakan USB 3.0 atau bahkan ke 4.0. Hal ini bisa memengaruhi kecepatan transfer data ke komputer. Kedua, tidak adanya slot micro SD mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian orang. Meskipun kapasitas internal yang besar sudah lebih dari cukup. Selain itu, beberapa orang mungkin merasa layar dengan notch besar terasa kurang modern dibandingkan dengan desain punch hole yang lebih umum di ponsel Android. Skor Antutu. Meskipun data skor Antutu untuk Apple A19 belum tersedia secara resmi berdasarkan performa generasi sebelumnya Apple A18. Chipset ini diperkirakan akan memiliki skor Antutu di atas 2 juta, menempatkannya di jajaran teratas. Skor ini jauh melampaui sebagian besar chipset Android seperti Snapdragon 8 Gen 4 atau MediaTek Dimensity 9400 yang biasanya memiliki skor di kisaran 1,5 hingga 1,8 juta. Keunggulan ini membuat iPhone 17 menjadi pilihan utama untuk performa gaming dan aplikasi berat. Harga iPhone 17
yang dibanderol kira-kira sekitar 13 jutaan. Jika dibandingkan dengan pesaing dari merek lain seperti Samsung atau Google Pixel, harga ini berada di rentang yang sama. Misalnya Samsung Galaxy S25 diperkirakan akan berada di kisaran harga Rp12,5 hingga Rp14,0. Sementara Google Pixel 10 bisa jadi berada di harga Rp11,0 hingga Rp12,0. Jadi, dengan selisih yang tidak terlalu signifikan, iPhone 17 menawarkan paket premium yang sepadan dengan harganya. Jadi kesimpulannya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada, iPhone 17 dengan harga 13 jutaan adalah pilihan yang sangat menarik. Performa luar biasa dari chipset A19, kamera yang canggih, dan layar berkualitas tinggi menjadikannya salah satu ponsel terbaik di kelasnya. Meskipun ada kekurangan minor seperti port USB 2.0 dan tidak adanya slot micro SD. Hal-hal tersebut tidak mengurangi esensi dari pengalaman premium yang ditawarkan.